Selamat sore teman-teman petani Indonesia. Dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana membuat beras bagus. Ada keretakan. Bagaimana sih cara membuat padi ketika diterapkan tidak hancur? Simak video ini sampai selesai. Selamat sore teman-teman petani Indonesia. Dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana membuat beras itu bagus atau ketika diseleb tidak hancur. Banyak petani yang mengeluhkan ketika diseleb itu hancur akibat mesin seleb. Nah, sebenarnya itu hanya salah satu faktor, tetapi ada faktor penentu juga biar gabah yang kita seleb nanti tidak hancur. Nah, bagaimana sih cara membuat padi ketika diseleb nanti tidak hancur? Langkah pertama, ketika panen, usahakan kita memanen padi itu jangan terlalu tua banget dan juga jangan terlalu muda banget. Jadi pas, nggak tua banget, nggak muda banget. Tentu teman-teman petani sudah paham lah bagaimana keadaan atau padi kita yang sudah siap panen. Kalau saya sih itu ketika sudah berisi semuanya, ataupun yang padi yang sudah berisi itu sudah membentuk beras. Jadi ketika kita di area persawahan kita cek, oh ini ternyata sudah membentuk beras 100%. Meskipun itu belum tua banget ya, tapi sudah tua, sudah menguning, itu kita segera mungkin untuk melakukan pemanenan. Nah, langkah yang kedua ketika kita selesai memanen, itu sesegera mungkin, secepatnya kita lakukan penjemuran. Jangan terlalu lama dimasukkan ke dalam karung, apalagi karung plastik. Itu akan membuat gabah kita hancur ketika diseleb kalau kita terlalu lama membiarkan beras itu di kantong beras, di karung. Nah, selanjutnya usahakan kita menjemur di area terbuka supaya terkena sinar matahari secara penuh, sehari penuh, bisa 8 sampai 10 jam dari pagi sampai sore. Kita cari area yang terbuka ya. Kalau kita punya mesin oven sih akan lebih enak, tapi karena saya nggak punya mesin oven, saya usahakan di area terbuka. Jadi ini sawah saya, lahan saya. Setelah selesai manen, hari itu juga saya siapkan tempat untuk menjemur. Teman-teman bisa menjemur dengan terpal ataupun di area yang sudah permanen. Kalau ini saya karena nggak punya permanen, saya pakai terpal. Nah, ketika gabah itu sudah dijemur, kuncinya di satu penjemuran pertama kali. Satu kali penjemuran itu harus segera mungkin ya. Nah, ratakan area ini dengan terpal dan juga gabah. Kita, kalau bahasa Jawanya itu kita jereng ya, kita jereng gabah itu supaya panasnya merata. Nah, kalau di musim kemarau ini lebih enak.
menjemurnya. Kita panasnya seharian full. Kalau di musim penghujan itu besok saya akan kasih tips lagi supaya teman-teman bisa tahu, atau saya sedikit berbagi cerita bagaimana menjemur padi ketika musim hujan. Kali ini di musim kemarau jadi enak. Nah, paling tidak menjemur ini dilakukan kalau panasnya teriknya lumayan panas banget, itu bisa 2 kali penjemuran udah selesai. Tapi karena ini kemarin agak panasnya kurang ya, agak mendung-mendung gitu, panasnya kurang, ini saya 3 kali. Ini sudah selesai penjemuran, besok siap slab. Ketika teman-teman menjemur padi seperti ini ya. Nah, di penjemuran pertama itu lakukan pembalikan sesering mungkin ya. Kalau panasnya itu bisa 3-4 kali dibalik. Nah, ini ya. Nah, dengan jalan gini ini otomatis akan membalik padi, atau bisa dengan menggunakan alat. Kalau ini karena sedikit, saya cukup menggunakan kaki seperti ini ya, sambil jalan sesering mungkin untuk penjemuran awal supaya kadar airnya cepat turun, dan dibalik-balik ini supaya panasnya merata ya. Penjemuran kedua itu bisa dikurangin nih. Setelah kadar airnya turun, itu lakukan pembersihan gabah dari kotoran ataupun tanaman padi yang kemarin ikut ke bawah di karung kemarin ya. Jadi saya kasih contohnya kotorannya itu seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini kita lakukan pembersihan supaya nanti berasnya itu bersih. Saya kasih contoh hasil pembersihannya. Nah, setelah dilakukan penjemuran dan kadar air berkurang, kita lakukan penyiliran. Penyiliran itu memisahkan padi yang bernas nih dengan padi yang tidak berisi ataupun kotoran lainnya nih. Bagaimana caranya? Itu kita menggunakan ember tuh ya. Nih, saya kasih contoh. Nah, padi yang belum kita lakukan pembersihan, penyiliran, kita masukkan ke ember ini. Ini misal ya, contoh aja. Masukkan ke ember, laku penyiliran seperti ini ya. Nah, ini menggunakan tenaga angin bisa, dengan kipas angin juga bisa. Kalau saya menggunakan kipas angin kemarin. Nah, ini akan padi yang bernas itu terpisah dari kotoran seperti ini. Nih. Nah, ini nanti beras kita, kalau kita lakukan penyiliran ini, beras kita akan bersih. Caranya gimana untuk kita membuktikan sebelum kita seleb bahwa nanti ketika diseleb itu padi kita yakin tidak hancur, kecuali karena mesin selebnya bermasalah ya. Jadi kita akan membuktikannya sebelum melakukan penyeleban. Caranya yaitu dengan mengupas kulit padi ini ya. Kita mengupas kulit padi ini, kita cek, kita sampel berapa biji aja udah kelihatan sih, berapa biji aja udah tahu kita. Nah, kita sampel, kita kupas kulitnya, kita lihat beras di dalamnya apakah retak atau tidak. Kalau padi kita retak-retak atau beras kita retak ketika habis kita kupas, besar kemungkinan itu nanti beras kita hancur. Tetapi kalau
kita kupas dan berasnya di dalamnya itu tidak retak, itu kita bisa pastikan beras kita nanti tidak hancur, kecuali mesin selebnya bermasalah ya. Nah, kita akan mencoba mengupas beberapa biji, nanti itu retak atau tidak.